Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang saya hormati, para pecinta kesucian yang berbahagia yang saya hormati, kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, di mana kita tepat di hari Jumat ini 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, di mana kita sebagai umat Islam memperingati hari besar Maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Senantiasa kita sudah selayaknya tingkatkan salawat kita, sudah selayaknya kita tingkatkan bacaan-bacaan kita. Kita buka kembali sejarah-sejarah perjuangan, perjalanan dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita buka, kita beli buku-bukunya, hikayatnya, ceritanya. Bagaimana beliau banyak sekali dari sisi manapun dibahas. Maka ini kekayaan yang luar biasa sebagai suri tauladan untuk kita semua, role model untuk kita semua. Insya Allah kita meyakini bahwa syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW wasilat Tuan Syekh untuk kepentingan kita semua dan keluarga kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat, kita ini adalah perjalanan syukur. Kata Abah, kita ini tinggal syukuran, perjalanan syukur. Jadi kalau kita jelaskan dan kita berulang dan kita sering dengar bahwa kita ini mesti bersyukur. Mungkin kalau seandainya kita hanya mendengar kalimat mesti bersyukur, kayaknya sudah bosan, sudah terbiasa. Tetapi ketika kita dalami, telaah, maka ini menjadi prinsip bahwa kita ini betul-betul perjalanan syukur. Syukur itu syarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi minas sam'i wal basyari wa ghairihima ila ma khuliqa li ajlihi. Jadi syukur itu menggunakan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi apa yang telah kita miliki hari ini, yang kita dapatkan dari Allah, yang diberikan, kita gunakan. Kita gunakan kepada hal-hal yang manfaat, yang positif. Itu syukur. Berupa tadi, minas sam'i wal basyari, berupa pendengaran kita, penglihatan, dan selain keduanya, untuk digunakan sebagaimana mestinya, sebagai kenikmatan yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Pendengaran kita gunakan untuk hal-hal yang positif, penglihatan, pendengaran, atau selain itu. Seluruh anggota badan kita, pikiran kita, perasaan kita gunakan kepada hal-hal yang semestinya menjadi nikmat dari Allah. Demikian yang terikat dengan kita. Jabatan kita, kekuasaan kita, status kita, harta kita, apapun yang kita miliki, yang Allah berikan, selayaknya digunakan dalam rangka mensyukuri sebagaimana mestinya. Ketika menjadi seorang pemimpin, maka menjadi pemimpin yang baik. Ketika menjadi seorang guru, maka jadi guru yang baik, menikmati proses untuk mengajar dan lain sebagainya. Sebagai orang tua, sebagai pembisnis, sebagai tukang dagang, apapun yang Allah berikan kepada kita, potensi, profesi, kompetensi kita hari ini, maka kita mesti gunakan selayaknya, semestinya sebagai kenikmatan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kita bersyukur. Jadi mengaplikasikan syukur ini tidak bisa dibandingkan dengan orang lain dan tidak keren menurut orang lain, tapi keren menurut apa yang kita miliki hari ini. Potensi kita hari ini, profesi kita hari ini, posisi kita hari ini, kita gunakan dengan semestinya, itu syukur. Jadi bersyukur itu bukan berarti harus kita jadi orang yang hebat dulu yang kita lihat.
dari orang lain. Kita mesti kaya raya dulu yang bandingannya seperti orang yang lain gitu, yang punya segalanya. Kita mesti jadi profesor dulu gitu. Baru kita bersyukur. Kita mesti. Bukan itu. Semakin banyak syarat, maka kita nggak bersyukur. Justru dengan apa yang kita miliki hari ini, maka kita bersyukur. Jelas bahwa siapa yang bersyukur ditambah. Nah, artinya apapun yang kita miliki hari ini, kita syukuri saja. Kita nikmati, kita gunakan semestinya, maka yakin Allah tambah. Bapak, Ibu, ikhwan akhwat, kalau kita lihat sejarah, lihat referensi-referensi, kita melihat Al-Quran, bahwa para nabi, para wali-wali Allah ini adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Tetapi ada role model yang luar biasa, yang dalam keadaan apapun, beliau sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di posisi apapun. Kita kenal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita kenal Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat bersyukur walaupun diuji dalam ketaatan dan ujian berat dalam cobaan. Itu Nabi Ibrahim. Walaupun diuji segala macam, tetap beliau disebutkan adalah nabi yang paling banyak bersyukur. Nabi Ibrahim dilemparkan di tengah-tengah api yang membara. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, tapi tetap bersyukur. Nabi Ibrahim diperintahkan meninggalkan istri dan anaknya, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Di mana? Di padang tandus. Beliau dalam keadaan ujian berat, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Nuh. Jelas, Nabi Nuh ada dalam ayat Al-Quran, Innahu kana abdan syakur. Sesungguhnya dia, Nabi Nuh, adalah hamba yang paling banyak bersyukur. Itu jelas dalam Al-Quran surat Al-Isra ya. Kalau tidak salah ayat 3. Nabi Nuh ini kenapa banyak bersyukur? Beliau walaupun dalam keadaan dakwah beliau selama 950 tahun, padahal dakwanya lama sekali. Dan sedikit yang mengikutinya. Nabi Nuh ditolak, diejek, dihina, tapi ia tetap bersyukur. Dia tidak pernah mengeluh dalam keadaan apapun, walaupun sepanjang 950 tahun beliau berdakwah, pengikutnya sedikit, beliau tetap bersyukur, tidak mengeluh. Beliau tidak mempersoalkan hasil, tapi yang beliau lakukan adalah mensyukuri karena bisa istiqomah berbuat benar dalam dakwah syiar, mengajak orang-orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh tetap taat dan takwa di tengah ujian-ujiannya, walaupun istrinya, anaknya menolak untuk beriman. Anak istri Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah, tapi tidak berubah dalam ketaatan kepada Allah, dalam takwa kepada Allah di tengah ujian keluarga. Kita nggak mudah ketika anak istri kita. Tapi Nabi Nuh tetap, walaupun anak istrinya tidak beriman kepada Allah, maka beliau tetap taat, takwa di tengah-tengah ujian, dan beliau selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka syukur Nabi Nuh ini tidak hanya mengatakan Alhamdulillah di lisan. Maka Abah sering mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak diimbangi dengan hal-hal lain. Kalau Abah mengatakan segini juga Alhamdulillah, tidak pakai segini, Alhamdulillah. Sakia oge lumayan, Alhamdulillah. Tidak ada sakia oge, tidak ada lumayan, lumayan Alhamdulillah. Tidak ada. Mau sedikit besar, Alhamdulillah. Itu syukur lisan. Mau dapat besar, Alhamdulillah. Dapat kecil, Alhamdulillah. Tidak dapat, justru Abah mengatakan masih bersyukur juga.
Karena tadi wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kalimatnya adalah syakur. Syakur itu di atas syukur. Kalau syukur justru kita mendapat sesuatu baru berterima kasih. Tapi kalau ini mendapatkan atau tidak mendapatkan syakur, dia tetap bersyukur kepada Allah. Nah, ini adalah syakur dan kata Al-Quran sangat sedikit. Kalimat ini sering Abah Awas ungkapkan beberapa kali dan sering bahwa hamba-hamba Allah sedikit yang bersyukur, yang syakur dalam keadaan dikasih atau tidak dikasih. Padahal kalau kita lihat, kita amati, kita refleksi, Masya Allah. Abah sering mengatakan bahwa kematian dan kehidupan itu hanya masalah nafas. Ketika kita menarik nafas dari hidung kita, kemudian keluar dari mulut kita, masuk lagi nafas lagi, maka hidup. Keluar lagi nafas kita bernafas, masuk lagi nafas, maka hidup. Ketika keluar nafas, kemudian tidak masuk, maka mati, kata Abah. Innalillah. Nah, artinya hidup dan mati tipis sekali. Persoalannya hanya nafas. Nafas yang masuk kembali masih hidup. Nafas yang keluar tidak masuk lagi. Innalillahi. Selesai. Gitu. Kematian. Jadi antara hidup dan kematian tipis sekali. Nah, maka apa yang tidak kita syukuri sebenarnya gitu. Kalau kita menyimak, mengamati ketika Abah mengatakan seperti itu kalimatnya. Dan ini sebagai motivasi kita semua bahwa ternyata kita yang sedikit saja apapun yang merasa kita tidak memiliki, ternyata nafas ini menjadi penting. Kita sampai hari ini masih bisa nafas kita masuk kembali. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ini syukurnya selain hebat di dalam alhamdulillah berterima kasih, beliau juga bersyukur dalam hal amalia, dalam hal sabar. Beliau bersyukur dengan cara istiqomah dalam berdakwah walaupun sepanjang 950 tahun tidak ada yang mengikuti, sedikit ditolak, diejek, dihina, tetapi dia tetap bersyukur. Ini istiqomah gitu. Nah, jadi gambaran buat kita semua, termasuk saya, adalah apa? Dalam kita rangka mengamalkan, mengamankan, melestarikan Thariqah Qadiriyah Syabaniyah ini. Mau ada pengikut, nggak ada pengikut, toh bukan yang kita harus diikuti. Kita mesti tidak, yang harus diikuti adalah pengersa Abah. Kita sabar, bukti syukur kita. Tetap istiqomah. Kita berdakwah, kita mengajak orang bertoriko, kita manakiban di mana-mana. Orang suka, tidak suka dengan kita tidak bisa mengontrolnya. Tugas kita adalah bersyukur dengan cara istiqomah. Bersyukur dengan cara terus-menerus kita berdakwah. Kita melestarikan la ilaha illallah. Persoalan orang tidak suka, persoalan orang menghujat, persoalan orang tidak atau mengejek atau menghina atau merendahkan kita. Ya sudah biasa saja. Kenapa? Karena Nabi Nuh pun demikian. Apalagi kita, apalagi saya. Bukan siapa-siapa, tidak punya kekuatan apapun. Yang terpenting pelajaran hari ini adalah apa? Tadi, bersyukur dengan cara istiqomah dalam berdakwah seperti Nabi Nuh alaihissalam. Tugas kita menyampaikan. Kita mengajak orang-orang untuk berzikir kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara apapun strategi dakwah kita hari ini. Dengan kita manakiban online, dengan kita manakiban offline. Kita sebarkan link-link dakwah kita, sebarkan manakib-manakib online kita ke beberapa grup. Ini dakwah. Kita arahkan orang, nih tonton sampai habis. Ajak bergabung, ini dakwah. Kita dengan fisik ke sana kemari juga dakwah. Kita menulis artikel, menulis penelitian tentang Thariqah ini dakwah. Jadi dengan simbol-simbol yang kita gunakan, ini dakwah. Dengan orang bertanya gitu. Dengan memakai merah putihnya, orang bertanya, kenapa kopiahmu merah putih? Kenapa pecimu merah putih? Ajaran dari mana? Di situ ada celah kita untuk berdakwah. Di situ ada celah kita untuk menjelaskan. Ketika kita di masjid zikir dengan pelan, dengan lembut, menggerakkan kepala kita, orang akan bertanya, akan kepo.
Karena hari ini orang itu banyak yang kepo, banyak yang pengen tahu. Semakin orang kepo dengan kita, maka itulah strategi dakwah. Ada celah kita untuk menjelaskan. Nah, inilah syukur kita dalam rangka kita istiqomah kepada ajaran gitu. Apalagi hari ini adalah hari di mana ulang tahun Pondok Pesantren Suralaya, di mana silsilah 37 berada. Kita bersyukur luar biasa. Kita bersyukur di mana Maulid Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur di ulang tahun Pondok Pesantren Suralaya. Kita berdoa, berharap karomah barokahnya untuk semuanya. Sehingga kita bisa bersama-sama berzikir. Sama-sama wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh pada tali Allah. Dalam rangka kita mengamalkan, mengamankan, melestarikan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Marsurilaya. Bapak Ibu ya kawan akhwat, itulah kita belajar dari Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang syukur. Senantiasa semoga kita semua diberikan ya walaupun sedikit saja kecipratan ilmu Nabi Nuh, ilmu Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena syukur yang sedikit ini menjadikan kita bertambah kenikmatan-kenikmatan Allah yang didatangkan untuk kita semua. Tentunya melalui karomah barokah Syekh Mursyid Aba Awas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.